Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fajar Royong. Pemirsa, Bank Indonesia menggelar rapat Dewan Gubernur edisi November 2023 pada tanggal 22 dan 23 November. Sebelumnya sejumlah ekonom memprediksi Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuan di level 6% seiring dengan tekanan terhadap rupiah yang saat ini mereda. Selain itu, prediksi Bank Indonesia menahan suku bunga acuan juga seiring dengan kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan menahan suku bunga hingga akhir 2024. Dan bagaimana keputusan terkini dari Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur November 2023? Mari kita ikuti pengumuman dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio berikut ini. Luas. Peran kami bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Doni Primanto Yuwono, Deputi Gubernur Yuda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, dan Deputi Gubernur Viranesi Hendrata menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur yang kami lakukan dalam 2 hari ini, 22 dan 23 November 2023. Sebagai mana biasanya kami mereview dan juga memperkirakan kondisi ekonomi terkini baik global, dalam negeri, dan merumuskan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan moneter untuk pencapaian inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, kebijakan makroprudential untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas keuangan, dan juga kebijakan sistem pembayaran untuk mempercepat ekonomi keuangan digital. Baik, saya akan sampaikan dari pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Ekonomi Amerika Serikat masih tumbuh kuat didorong oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik. Sementara ekonomi Tiongkok sedikit membaik, didukung oleh konsumsi dan dampak stimulus kebijakan fiskal meskipun masih dalam tren menurun. Secara keseluruhan, Bank Indonesia masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 sebesar 2,9% dan akan melambat menjadi 2,8% pada tahun 2024. Inflasi di negara maju masih di atas target dengan tekanan yang memang secara bertahap mulai mereda. Dengan perkembangan inflasi ini, suku bunga kebijakan moneter termasuk Fed Fund Rate diperkirakan akan masih bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama atau yang sering disebut higher for longer. Yield obligasi pemerintah negara maju khususnya Amerika Serikat yaitu yield US Treasury naik tinggi karena premi risiko jangka panjang atau sering disebut term premia terkait tingginya kebutuhan utang untuk pembiayaan fiskal di Amerika Serikat. Ketidakpastian pasar keuangan masih berlanjut dan berpengaruh terhadap volatilitas aliran modal dan tekanan nilai tukar di negara-negara emerging market, tidak terkecuali Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat didukung oleh permintaan domestik. Sebagaimana kita ketahui, kinerja ekonomi triwulan triwulan 3 2023 tumbuh sebesar 4,94% year on year, ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya investasi di tengah turunnya konsumsi pemerintah dan kinerja ekspor. Pertumbuhan juga didukung oleh kinerja positif sebagian besar lapangan usaha, terutama lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi. Secara spasial, seluruh wilayah masih tumbuh kuat. Yang tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Sulampua. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap baik pada triwulan 4 2023, tercermin
pada beberapa indikator dini seperti keyakinan konsumen, ekspektasi penghasilan, dan Purchasing Managers Index PMI manufaktur. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan meningkat, didorong oleh tetap baiknya keyakinan konsumen, positifnya pengaruh pelaksanaan pemilu, dan berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makro berdasar Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya dari sisi permintaan. Kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat sehingga mendukung terjaganya stabilitas eksternal. Defisit neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 2023 tercatat rendah, yaitu $1,5 miliar Amerika Serikat, jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang sebesar $7,4 miliar Amerika Serikat. Penurunan defisit neraca pembayaran Indonesia didukung oleh lebih besarnya surplus neraca perdagangan dan lebih rendahnya defisit neraca modal dan finansial di tengah ketidakpastian perekonomian global. Memasuki triwulan 4 2023, kinerja positif neraca perdagangan berlanjut dengan surplus mencapai $3,5 miliar Amerika Serikat pada Oktober 2023. Aliran modal asing juga kembali masuk ke pasar keuangan domestik, tercermin pada investasi portofolio yang hingga 21 November 2023 tercatat net inflow $2,6 miliar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2023, tetap terjaga, yaitu sebesar $133,1 miliar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, neraca pembayaran Indonesia pada keseluruhan tahun 2023 diperkirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Pada tahun 2024, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan membaik, didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang tetap kuat. Nilai tukar rupiah terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada 22 November 2023 menguat 1,99% dibandingkan dengan level akhir Oktober 2023. Secara year to date, nilai tukar rupiah tercatat stabil dengan depresiasi yang rendah, yaitu 0,04% dari level akhir Desember 2023. Lebih baik dibandingkan dengan rupiah India, baht Thailand, dan ringgit Malaysia yang masing-masing tercatat melemah sebesar 0,70%, 1,7%, dan 5,84%. Penguatan nilai tukar rupiah ini didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi yang tetap baik, dengan stabilitas yang terjaga dan imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Kedepan, upaya stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dan mendukung pengendalian harga-harga import atau yang sering disebut imported inflation.
Strategi operasi moneter pro market melalui instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia dan sekuritas valuta asing Bank Indonesia, SRBI dan SVBI dioptimalkan guna meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. Inflasi tetap rendah dan terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 3 ± 1% untuk tahun 2023. Inflasi indeks harga konsumen pada bulan Oktober 2023 terkendali pada 2,56% year on year, meskipun sedikit lebih tinggi dari level bulan sebelumnya sebesar 2,28% year on year. Inflasi inti tercatat rendah, yaitu sebesar 1,9% year on year, menurun dari bulan sebelumnya sebesar 2% sebagai hasil dari konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh oleh Bank Indonesia. Inflasi kelompok volatile food, harga-harga pangan yang bergejolak, tetap terjaga sebesar 5,54% year on year. Sejalan dengan eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah. Inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah administered prices tercatat 2,12% year on year, sedikit meningkat dari level bulan sebelumnya sebesar 1,99% year on year. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko yang dapat mengganggu terkendalinya inflasi, termasuk dampak tingginya harga energi global, harga pangan domestik, dan tekanan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap imported inflation. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3 ± 1% pada 2023 dan 2,5 ± 1% pada 2024. Bank Indonesia terus memperkuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi dan tetap stabilnya nilai tukar rupiah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneter SRBI dan SVBI yang pro market dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan pasar falas, mendukung upaya menarik portfolio inflows dengan mengoptimalkan aset SBN dan surat berharga falas yang dimiliki Bank Indonesia sebagai underlying. Lelang SRBI hingga 21 November 2023 telah mencapai 168,81 triliun rupiah, yang antara lain didorong oleh aliran investasi portofolio asing yang masuk sebesar 27,25 triliun rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan SVBI sebagai instrumen moneter falas dengan lelang perdana pada 21 November 2023. Pasar menyambut baik penerbitan SVBI sebagaimana tercermin pada tingginya penawaran sebesar 266,5 juta dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan dengan target indikatif lelang sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Bank Indonesia merencanakan penerbitan sukuk falas Bank Indonesia (SUKBI) dengan lelang perdana pada 28 November 2023.
Berbagai instrumen ini diharapkan dapat mendukung strategi operasi moneter yang pro-market, semakin memperdalam pasar uang dan pasar falas, serta dapat menarik aliran modal masuk untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak rambatan global. Likuiditas perekonomian tetap memadai. Penempatan giro bank di Bank Indonesia menurun sejalan dengan implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang secara keseluruhan mengakibatkan pertumbuhan uang primer M0 pada Oktober 2023 mencatat kontraksi sebesar 7,5% year on year. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas M2 pada Oktober 2023 tercatat sebesar 3,4% year on year, ditopang oleh pertumbuhan yang cukup kuat pada uang kuasi sebesar 7,8% year on year dan uang kartal sebesar 6,7% year on year. Dari faktor yang memengaruhinya, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas M2 didorong oleh kredit yang tetap kuat dan ekspansi operasi keuangan pemerintah. Operasi keuangan pemerintah pada Oktober 2023 mencatat ekspansi sebesar 85,43 triliun rupiah setelah sebelumnya mencatat kontraksi sebesar 269,36 triliun rupiah sampai dengan September 2023. Likuiditas di perbankan masih memadai dan mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan. Pada Oktober 2023, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DBK tetap terjaga tinggi, yaitu 26,36%. Penerbitan SFBI juga menambah fleksibilitas perbankan dalam mengelola likuiditas sehingga turut mendukung terjaganya lending capacity dari perbankan. Perkembangan likuiditas tersebut berdampak positif terhadap suku bunga perbankan dengan suku bunga deposito perbankan jangka waktu 1 bulan dan suku bunga kredit pada Oktober 2023 masing-masing terjaga pada 4,4% dan 9,37%. Likuiditas perbankan yang tetap memadai juga didukung oleh implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 2023. Dengan besaran total insentif likuiditas mencapai 138 triliun rupiah per November 2023. Bank Indonesia terus meningkatkan efektivitas implementasi insentif likuiditas KLM untuk mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Intermediasi perbankan juga terus tumbuh positif, didukung oleh lending capacity perbankan yang baik sejalan dengan likuiditas yang melimpah. Pertumbuhan dana pihak ketiga mencapai 3,43% year on year pada Oktober 2023. Sementara itu, kredit perbankan pada Oktober 2023 tumbuh 8,99% year on year. Didukung peningkatan permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor jasa sosial, jasa dunia usaha, dan pertambangan. Pembiayaan syariah juga terus meningkat mencapai 14,68% year on year pada Oktober 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit mencapai 8,36% year on year, antara lain didukung oleh penyaluran KUR yang meningkat. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor-sektor prioritas, inklusi, dan ekonomi hijau. Dengan memerhatikan perkembangan tersebut, perkiraan pertumbuhan kredit pada keseluruhan tahun 2023 di kisaran 9-11%.
Ketahanan stabilitas sistem keuangan juga dipengaruhi oleh permodalan yang tinggi dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat pada level yang tinggi, yaitu sebesar 27,33% pada September 2023. Sementara itu, risiko kredit juga terkendali tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) yang rendah, yaitu sebesar 2,43% secara bruto dan 0,77% secara neto. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Pada Oktober 2023, nilai transaksi uang elektronik meningkat 17,67% year on year sehingga mencapai 41,71 triliun rupiah secara bulanan. Sementara nilai transaksi digital banking tercatat 5.118,9 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 15,57% year on year. Nominal transaksi KRIS tercatat tumbuh 186,1% year on year dan mencapai 24,97 triliun rupiah pada bulan Oktober 2023. Dengan jumlah pengguna 43,44 juta dan jumlah merchant 29,63 juta yang sebagian besar merupakan UMKM. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan kerjasama sistem pembayaran antar negara guna mendorong inklusi ekonomi keuangan dan memperluas ekonomi dan keuangan digital. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai 664,9 triliun rupiah atau turun sebesar 3,53% year on year. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Oktober 2023 meningkat 5,73% year on year sehingga mencapai 957,7 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI termasuk pemenuhan untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru Nataru. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah melalui program pengedaran uang rupiah ke daerah terluar, terdepan, terpencil, serta kegiatan kas keliling, kas titipan, dan ekspedisi rupiah berdaulat. Itulah pokok-pokok pembahasan yang melandasi keputusan bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai berikut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facilities tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang import atau imported inflation. Sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3 ± 1% pada 2023 dan 2,5 ± 1% pada 2024. Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh melalui penguatan implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudensial (KLM) dan penurunan rasio penyangga likuiditas makrobudensial (PLM) untuk mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran termasuk digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah juga terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makrobudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas baik secara spot maupun secara forward melalui domestik. Ya, itu tadi pemirsa kita sudah dengarkan bersama-sama bagaimana kemudian paparan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio terkait dengan hasil rapat Dewan Gubernur periode November 2023. Bank Indonesia kembali memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 6%, begitu pula dengan lending facility dan juga deposit facility yang tidak berubah dari bulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan di tahun 2023 di 4,5 hingga 5,3% dengan inflasi di kisaran sasaran 3 plus minus 1%. Dan pemirsa, demikian breaking news hari ini. Saya Fajar Roy yang beserta rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.